Halo, saya Supi Marifin dan di video kali ini saya akan mereview sebuah portofolio fotografi yang sudah dikirimkan oleh Yaulian Adrian. Jika kalian memiliki portofolio fotografi dan ingin direview oleh saya, silahkan kirimkan saja melalui email ke yusufmonaripin@gmail.com dan nanti jika sempat akan saya review supaya kalian bisa mendapatkan kritik dan saran yang membangun dan berguna untuk peningkatan skill kalian di bidang fotografi. Ini adalah cover dari portofolio fotograf milik Yaulian Adrian dan kalau kalian lihat ya, pasti ingat dengan istilah don't judge book by its cover. Tapi kalau untuk urusan portofolio, itu cover itu penting banget. Ketika orang pertama buka terus lihat seperti ini, apa yang mereka akan pikirkan? Pasti mereka akan menganggap isinya juga kurang menarik. Karena kan kalau kalian lihat di sini ya, ini saya saya mulai kasih tanda-tanda. Oke. Dan kalian lihat di sini, ini pemilihan warnanya ini abu-abu dan di bawahnya ini biru muda. Terus ini memiliki tekstur seperti sobekan-sobekan kain gitu kan ya. Dan ini warnanya tuh nggak matching banget. Putih, terus ini abu-abu dan ini. Ketika orang lihat ini juga nggak enak aja gitu kelihatannya. Terus apalagi di sini masih ada area putih dan ini harus diperbaiki. Langsung aja kamu perbaiki, cari gambar yang lebih baik. Saya akan bandingkan dengan katalog 2020 yang saya miliki. Covernya seperti apa kalian bisa lihat di sini. Ini adalah covernya. Dari cover juga kita sudah menunjukkan betapa menariknya apa yang akan kita sajikan di sini. Ini adalah katalog 2020 untuk wedding fotografi saya ya, jasanya. Lalu halaman berikutnya di sini ada skalpur sirih dulu, lebih menceritakan, dan ini semuanya saya desain dengan warna, dengan konsep yang elegan, mulai dari warna hitam. Dari hitamnya di sebelah sini, sebelah kiri, pindah ke kanannya lebih ke abu-abu, hitamnya lebih muda lagi. Terus warnanya emas dan tulisannya juga diperhatikan. Itulah pentingnya cover dalam portofolio. Kalau misalkan kamu pengen buat portofolio seperti ini, saya yakin siapapun yang melihat ini juga tidak akan yakin dengan skill kamu ya. Jadi ini tolong diperbaiki lagi. Tapi kalau untuk penulisan ini, fontnya udah saya suka banget. Udah bagus fontnya, cuman sayang desainnya masih harus banyak yang diperbaiki. Kita lanjut lagi. Ini adalah biodata dirinya dari Yaulian Adrian ini. Katanya, perkenalkan, nama saya Yaulian Adrian, lulusan SMKS PGRI Donorojo jurusan multimedia. Saya menyukai dunia fotografi meskipun saya tidak memiliki kamera dan PC. Saya tetap memotret menggunakan kamera handphone. Kekurangan tersebut tidak saya jadikan sebagai halangan untuk berkarya, tetapi saya jadikan sebuah kelebihan. Dan itu adalah hal yang bagus. It's not about the gun, but it's about the man behind the gun. Jadi itu adalah istilah yang sering kita dengar dalam fotografi. Saya pun kalau misalkan dikasih kamera yang biasa aja, pasti akan saya hasilkan yang terbaik karena saya punya pengalaman dan punya skillnya. Tapi jika orang yang tidak bisa memotret terus saya kasih kamera 5D Mark IV, itu tetap aja hasil fotonya tidak akan bagus kan. Jadi itulah di situ. Jadi jangan sampai kekurangan dari alat-alat ini bisa menghambat kamu. Jangan justru dengan keterbatasan ini nanti saat kamu mendapatkan kamera nanti bisa kebeli misalkan, mudah-mudahan ya, dan juga PC, itu kamu bisa menghasilkan yang terbaik. Saya juga dulu pertama kali memotret untuk di DSLR itu menggunakan kamera 1100, tapi karena saya punya niat untuk melakukan yang terbaik, maka ya hasilnya juga bagus-bagus aja gitu, meskipun itu kamera entry level kan. Nah di situ katanya software yang digunakan adalah Snapseed dan juga Lightroom. Saya yakin ini Lightroomnya adalah versi yang mobile ya. Oke, ini adalah potret fotografi. Kita akan breakdown aja satu-satu di sini. Nah, saya nggak terlalu suka dengan sesuatu yang menghalangi wajah si modelnya seperti ini, apalagi kalau kurang blur. Karena ini akan mengganggu banget kan. Jadi point of interestnya mungkin maksudnya bagus, nunjukin si padinya ini, tapi sayangnya coba kalau padinya tuh diberdirikan ke arah sini dan ke arah sini, mungkin si wajah modelnya ini ada di tengah-tengah dan itu bakal kelihatan lebih baik gitu dibandingkan seperti ini ada yang yang naik ke atas ini dan menghalangi hidung modelnya gitu. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu pengen membuat sesuatu yang unik, misalkan dia fokusnya ke padinya aja, si modelnya yang ngeblur, mungkin itu juga akan lebih baik gitu di situ daripada seperti ini ya, yang seperti kamu lihat bahwa yang menghalangi ini kan asa gimana gitu. Kalau saya sih nggak terlalu suka dengan foto-foto yang seperti ini karena mengurangi keindahan si modelnya. Padahal backgroundnya udah bagus, bajunya udah bagus, ekspresinya udah bagus, cuman sayang ada 2 lembar daun atau padi ini yang
menghalangi banget gitu, ganggu banget ya di situ. Terus yang berikutnya yang kedua, ini yang satu ya saya ciriin dulu. Ini yang kedua ini nggak ada masalah, ini seperti menggunakan parfum ya, dan ya nggak ada yang masalah sih, cahaya datang dari sini bagus, terus langitnya juga ada awan gitu kan, terus juga ya ini overall oke lah. Nah sama yang dengan yang ini. Terus yang ini kalau kalian perhatikan terdapat sedikit perbedaan dari tone warna, ini saya yakin pasti diedit nih bagian sininya. Kenapa? Karena dia lebih cerah banget gitu dibandingkan dengan yang ini. Pokoknya kelihatan beda aja si warna, baik itu dari kerudungnya, yang ini dengan yang ini kan. Nah kelihatan beda, mungkin diedit lagi dan kelihatan beda gitu editannya. Terus perhatikan aja kalau kamu ngasih satu baris begini, pastikan warnanya tuh sama semua ngeditnya. Jadi misalkan ini warna kerudungnya hijau tua nih, nah yang ini juga hijau tua aja, karena hijau tua yang ini sama yang ini tuh kelihatan beda. Mungkin kamu ngeditnya berbeda kan, white balance-nya mungkin ada yang dirubah. Nah di situ. Tapi secara konsep sih saya suka. Kenapa? Karena ini masukin di dalam frame-nya ada frame lagi, ada orang lagi, ada pegang frame lagi. Nah terus di sini juga nggak gampang kan ini ngemasking tangan supaya terlihat lebih di si tangan itu kayak di depan dari fotonya itu juga kan nggak gampang gitu, butuh ketelitian. Dan ini tolong diperhatikan kalau kamu memotret model hijab seperti ini ya, pastikan semuanya itu konsisten. Di sini saya lihat ini ada model yang si tangannya tuh begini banget kan. Nah ini nanti jangan sampai menjadi masalah, karena kan kalau model hijab itu kan pasti harus tertutup tangannya, tangan panjang, dan ketika kamu nyuruh si modelnya tangan ke atas seperti ini seenggaknya harus ditutup dulu gitu, dibenerin dulu bajunya baru kamu potret. Jangan sampai seperti ini gitu kan, kelihatannya juga kurang bagus ya, kalau kata saya sih seperti itu. Karena nanti pasti akan ada orang yang komplain, pasti itu kenapa tangannya begitu kok jelek banget. Nah mungkin seperti itu, karena nggak pas saja dengan model hijab yang seharusnya lebih tertutup gitu. Oke, selanjutnya nomor 4 ini nggak ada masalah sih kalau di sini ini mata terus juga menutup hidung, cuman mungkin sedikit terdistorsi ya. Si proporsi wajahnya juga terlihat kayak seperti ini. Mungkin ini nanti bisa diperbaiki lagi dengan cara tidak terlalu dekat dengan si modelnya, bisa sedikit jauhan lagi aja gitu. Terus ini yang nomor 5 ini nggak ada masalah sih, karena apa? Karena meskipun ini dia ada bayangan di sini, tapi kan si tangannya tidak menutupi modelnya, dan bayangan ini adalah salah satu yang memang sengaja dibuat karena bayangannya itu membentuk tangan gitu. Oke, di situ. Dan ini yang saya suka itu begini. Jadi foregroundnya itu ngeblurnya seperti ini, bukan seperti yang tadi yang ini kan. Ya kayak gitu. Jadi bisa enak aja buat dilihatnya gitu. Terus juga yang nomor 6 ini terakhir. Ini mungkin nggak tahu ya apakah ini editan atau enggak ini flare-nya. Tapi ya secara konsep sih belakangnya udah terlihat kontras ya. Dengan ini, dengan si depannya juga memang sih ini gelap, tapi karena dikasih flare jadi terlihat lebih enak aja gitu buat dilihat. Oke, kita lanjut lagi ke potret fotografi, masih sama ternyata. Dan ini kayaknya kurang tajam deh. Nah, jadi kalau misalkan kamu nanti mau masukin portofolio ini tuh kelihatan nggak fokus atau misfokus ya kayaknya. Perbedaannya tuh kelihatan sama yang ini nih. Nih. Kalau ini kelihatan tajam banget kan, sedangkan ini dia sedikit ngeblur. Dan yang ini juga tajam, ini ngeblur. Itu kelihatan banget sih kalau saya. Dan ya itu bisa jadi masalah kalau misalkan kamu mau pilihlah yang fokus atau yang tajam gitu, jangan yang ngeblur. Nanti kamu tinggal kasih sharpness lagi aja biar orang yang ngeliatnya juga enak. Nah terus kalau misalkan ini secara konsep saya suka, cuman hati-hati kalau misalkan ada daun-daun seperti ini, mungkin bisa dibetulin dulu gitu sebelum kamu jepret gitu kan. Karena kan kadang kalau misalkan di handphone mungkin susah ya nge-stem tool atau nge-healing brush kayak gitu, ya mending lebih baik dibenerin pada saat di foto. Lalu kita lanjut lagi ke konsep yang seperti ini nggak masalah, saya suka dikasih kayak tulisan-tulisan Jepang seperti ini ya, menunjukkan bahwa ini mungkin lagi ada di Jepang mungkin, tapi secara konsep sih nggak ada masalah sama ini. Terus yang ini, nah ini saya suka, kenapa? Karena warnanya tuh kontras banget antara background dengan si objeknya. Ini warnanya pink, belakang hijau, sehingga kelihatan langsung pop banget gitu ketika kamu lihat foto ini, langsung lihatnya ke si orangnya ini kan, si modelnya ini gitu. Terus juga langitnya mungkin udah sore, udah gelap, dan si modelnya ini datang dengan warna yang vibrant atau warna yang cerah gitu, dan di situ bikin fotonya jadi bagus, jadi menarik. Dan ini hati-hati untuk low angle-nya, karena kalau misalkan kamu tidak mendapatkan angle yang tepat, nanti si lubang hidungnya ini kelihatan banget gitu. Jadi hati-hati kalau dari bawah itu jangan terlalu nukik atau jangan terlalu derajatnya jangan terlalu tinggi. Jadi harus rada mundur sedikit
supaya tidak seperti ini gitu. Kasihan kan si modelnya, hidungnya kelihatan jelas banget gitu, lubang hidungnya. Mungkin bisa lebih mundur sedikit supaya tidak terlalu seperti ini. Atau enggak, kamu perhatikan kenapa, karena terlihat seperti begini nih. Jadi tujuan kita memotret low angle itu ya karena untuk melihat si modelnya itu terlihat lebih tinggi, bukan lebih besar sebetulnya, seperti itu. Jadi harus diperhatikan lagi, jangan sampai membuat si modelnya terlihat jadi kurang baik gitu atau kurang menarik. Nah, terus yang ini nggak ada masalah, cuman mungkin kurang fokus aja, mungkin pas motretnya bergerak gitu ya handphonenya. Terus yang ini konsepnya juga bagus seperti yang tadi saya kasih tahu di sini. Ini kontras, warna belakangnya ini gelap, terus si modelnya pakai baju putih, pemilihan bajunya bagus. Terus juga dikasih seperti ada kunang-kunang atau cahaya yang muncul dari bukunya. Dan saran saya cuma satu, mungkin nanti si cover ini bukunya ini ditutup karena biar nggak teralihkan gitu, nggak apa ya, nggak mengalihkan mata kita lihatnya jadi ke cover gitu, ngeliatnya fokus ke muka gitu. Ini kan covernya rame, jadi jangan sampai kita ini malah teralihkan dengan cover buku ini gitu. Oke, kita lanjut lagi ke landscape. Kalau landscape mungkin nggak ada masalah sih ya, cuman saya penasaran ini bangunan apa ya, kok sepotong begitu ya. Mungkin nanti kamu bisa kasih tahu ini bangunan apa. Ini kayak rumah tapi cuma sepotong begitu kan ya. Ya nanti kamu kasih tahu ya ini maksudnya bangunan apa gitu yang hilang kayak setengahnya. Terus ini motret dari bawah ke atas nggak masalah. Ini juga sama sih, kalau untuk landscape saya tuh jarang ada masalah, kecuali nah ini ada nih satu yang mau saya bahas, ada yang ini sama yang ini. Nah jadi kalau yang ini kalau misalkan kita mau menunjukkan sesuatu yang jauh, misalkan kita pengen lihat pemandangan dari atas bukit, ini kan kurang bagus nih kelihatannya di tanah ini nih warna coklat, terus batu-batunya hitam gitu kan. Sedangkan ini kan bagus kan berwarna hijau, rerumputan. Mungkin kamu tinggal maju aja dikit, nah ngambil aja segini aja gitu. Jadi jangan sampai semuanya sama ini, karena orang pasti langsung lihat ke sini, tuk, langsung lihat situ kan. Apalagi kalau ada sampah gitu di gunungnya. Nah mungkin saran saya sih seperti itu. Jadi sehingga orang tuh langsung lihat ke pegunungan yang ada di belakang sana, bukan teralihkan ke gundukan tanah yang ini. Terus juga ini secara komposisi ini mungkin kurang bagus ya. Karena ke satu kita lagi mau perlihatkan jalan, tapi di sini ada apa nih? Ada pelangi warna hijau ini kadang mengganggu gitu kan. Terus juga pemilihan mungkin angle-nya kamu kurang sedikit ke kiri atau kemana, sehingga saat kita lihat juga kurang enak aja gitu. Terus di sini kan ada warna yang berbeda dengan yang sini. Kalau namanya di landscape itu warna itu harus harmonis kelihatannya supaya jadi enak dilihat nih. Kayak yang sebelah kanan ini kan harmonisasi warna tuh begini. Jadi dari sini gelap, ke sini lebih terang, ke sini lebih terang lagi, lebih terang dan terang gitu kan. Jadi itu tujuannya untuk landscape biasanya seperti itu. Jadi ketika dilihat juga enak daripada ketika ini kan warnanya banyak yang tabrakan, terus juga banyak yang gak enak aja gitu dilihatnya. Itu sih kritikan saya untuk foto yang kedua, yang ini dan juga yang pertama tadi ya. Mungkin ini bisa lebih diperbaiki lagi untuk kedepannya untuk komposisinya. Nah berbeda dengan yang ini, kalau yang ini saya suka meskipun ini sama-sama dengan yang ini menunjukin foto jalan kan, tapi dia konsepnya jelas gitu. Dia ini mengarahkan jalan ke sana, di sananya ada sunset, terus di sini rumah juga nggak ngeganggu kan. Kenapa? Karena kita fokusnya ke jalan. Kita lagi nunjukin jalan yang menuju ke sunset, jadi ini konsepnya lebih jelas gitu di situ dibandingkan dengan yang ini kita mau kemana nih gitu kan, ke pelang hijau itu kan. Nah mungkin di situ. Terus ini ada pantai ini banyak kayak semacam jejak ya, jejak kaki mungkin, ini nggak ada masalah sih. Terus yang ini juga nggak ada masalah, ini saya suka terutama dikasih framing bulat seperti ini. Mungkin dia motretnya dari dalam lubang batu atau mungkin ini diedit juga saya nggak tahu ya, tapi yang jelas ini sudah tepat berada di dead center gitu. Oke, kita lanjut lagi yang ada fotografi. Ini saya nggak tahu ini apa ya, aksesoris apa gitu kan, mungkin tasbih atau apa, tapi ini lebih ke makro ya, nggak ada masalah, ini saya oke. Nah ini kalau untuk bendera ini hati-hati, jangan sampai benderanya terlihat kecil seperti ini. Mungkin ditunggu dulu pada saat benderanya itu berkibarnya ke arah sebelah sini, jadi supaya terlihat lebih besar. Atau enggak seperti yang tadi saya bilang, kamu tuh kalau mau dari bawah tuh rada mundur sedikit, jadi biar si benderanya tuh nggak kelihatan kecil. Kalau misalkan seperti ini kan benderanya jadi terlihat kecil aja gitu dari tiang, padahal kan tiangnya itu lebih kecil dari bendera kan sebetulnya gitu. Nah itu di situ. Terus yang ketiga ini yang sama kayak tadi ya, di dalam
pantulan air atau embun di sini. Ini kontrasnya suka, jadi hijau, terus belakangnya warnanya juga jadi membuat si batang hijaunya kelihatan, itu oke. Lalu ini nih konsep yang seperti ini mungkin konsepnya sudah menarik, tapi sayangnya ini airnya mana gitu, kecil banget kan. Jadi mungkin lebih baik lagi kalau airnya tuh rada banyak gitu kan ke sini. Kalau enggak airnya berwarna, kalau misalkan teh, kalau enggak air putih. Terus ini lihat, ini bekas maskingnya kelihatan. Ini pasti ada tangan di sini kan. Nah, ini mungkin harus diperhatikan lagi supaya terlihat lebih sempurna lagi. Tapi overall konsepnya bagus, cuman sayang eksekusinya masih kurang sempurna. Nah, di sini terus ini ada siluet model. Sayangnya siluet modelnya itu begini ya, nyamping ya. Coba mungkin kalau saran saya sih, kalau misalkan di tengah-tengah, ini kita kan bulat tengah nih. Oke, dia misalkan begini di tengah-tengah ya, mungkin akan pas aja gitu dibandingkan dia nyamping seperti ini kan di situ. Kecuali kalau posisinya rada nyamping banget di sini mungkin oke. Tapi kalau seperti ini sih nanggung kalau menurut saya, oke. Terus yang terakhir ya, oke. Ini yang terakhir. Dan ini seperti jam lagi dilempar dengan ada uang di sekitarnya. Nah, ini sebetulnya konsepnya juga unik, dilempar ke atas terus dipotret. Dan ini nggak gampang nyari angle yang tepat seperti ini. Cuman sayangnya uang yang dilempar juga nggak diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kamu mau menonjolkan ke si jam ini, otomatis kamu harus memperhatikan bahwa si uang ini harus ngeblur gitu. Jadi supaya orang tuh nggak ketarik ke sini, matanya nggak ketarik ke sini, nggak ketarik ke sini. Jadi seperti itu. Mungkin nggak masalah nih kalau yang ini karena dia sedikit ngeblur ya. Tapi saat yang di depan ini fokus, terus apalagi kalau lihat kalian ini ada kotoran seperti ini, orang kan ngeliatnya juga jadi sayang banget gitu. Padahal ini bisa lebih sempurna lagi gitu. Atau enggak kamu lemparnya yang kotor ini di belakang, yang bersih ini di depan. Jadi biar kelihatan lebih sempurna lagi. Tapi overall sih saya suka banget dengan portofolionya. Cuman beberapa hal yang harus diperbaiki. Dan juga pastikan kamu memotret handphone itu nggak gampang ya. Saya beberapa kali punya kesempatan untuk memotret menggunakan handphone. Pernah saya menggunakan handphone untuk wedding ya, dan itu nggak gampangnya itu pada saat si objeknya bergerak, itu susah banget buat ngefokusinnya. Apalagi kalau handphone itu kan bukan didesain buat memotret khusus ya, ada gangguan dari ada WA atau ada telepon dan segala macem gitu, itu gangguannya di situ. Tapi untuk orang yang benar-benar menggunakan handphone untuk menciptakan sebuah portofolio ini saya salut banget. Cuman itu tadi semuanya juga harus diperbaiki lagi supaya nanti meskipun kamu tetap menggunakan handphone atau mungkin nanti kedepannya punya kamera, itu bisa lebih baik lagi dalam membuat sebuah karya fotografi. Oke, jadi demikian video tentang review yang dikirimkan kepada saya dari Yaulian Andrian. Semoga bermanfaat. Saya Sophia Marifin. Like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.